Oke, pada video sebelumnya kita telah menemukan macam-macam bentuk grafik dari SPLDV yang harus kita cari ya. Jadi pada bagian sebelumnya terdapat contoh, yaitu agar kita untuk menentukan nilai minimum dari fungsi tujuan, yaitu 9x plus 2y dengan 5 fungsi kendala. Setelah itu kita memperoleh nih, udah dapat bentuk-bentuk grafiknya dan daerah-daerahnya. Setelah itu kalian jadikan satu bentuk-bentuk dari daerah tersebut. Kalau misalkan kalian mau langsung dijadiin satu, ya monggo silahkan. Ini karena ibu mau buat agar lebih mudah dilihat ya. Selanjutnya, kalau ibu jadikan satu ke 4 dan ditambah 1 nih ya, X lebih dari sama dengan 0 ke 5 bentuk fungsi kendala tersebut, maka bentuk grafiknya seperti ini. Ternyata ada dua daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang bagian atas, daerah 1, dan juga daerah 2. Ingat, di fungsi kendala ada yang berbeda dengan soal yang ibu minta kerjakan ya. Jadi kalian harus mencari lagi kalau untuk kasus kalian bentuk daerahnya seperti apa. Sesudah kita dapatkan untuk daerah penyelesaiannya, kita lihat nih, ada daerah 1 dan daerah 2. Untuk daerah 1 bisa dilihat di atas terdapat titik-titik pojok yang membatasi. Nah, ini namanya titik pojok nih. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus analisis itu titik-titiknya ada berapa saja ya. Yang pertama adalah titik 0,13. Lihat di sini, ini 0,13. Maka titik pojok yang pertama adalah 0,13. Selanjutnya untuk titik yang kedua, titik pojoknya adalah yang di bawah ini. Ya, di sini kita tahu adalah 0,8. Ingat, X dulu baru Y. Selanjutnya untuk titik A di sini ternyata ini adalah 2,6. Jadi kalau kalian menggambarnya dengan sesuai, dengan rapi, pasti kalian bisa langsung ketahuan nih. Bu, kok bisa itu 2,6? Sebenarnya titik 2,6 ini adalah titik perpotongannya. Di sini titik perpotongan si garis kuning. Siapa nih si kuning? Oh, si kuning adalah Y min 3X lebih dari sama dengan 0. Berpotongan dengan garis hijau. Yang punya hijau adalah X plus Y lebih dari sama dengan 8. Kalau ibu coba cari titik potongnya, pasti nanti diperoleh titik potongnya yaitu 2,6. Nah, selanjutnya kita mempunyai titik B. Nah, di sini mister ini titik B karena dia nggak pas untuk penentuan nilainya ya. Di sini X-nya berapa nih, Bu nggak tahu nih. Terus di sini Y-nya juga tidak merupakan bilangan bulat, maka harus kita cari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Lihat, titik yang ini nih, titik si B itu merupakan titik potong antara garis apa dengan garis apa. Itu yang harus kita jeli. Makanya kalau bisa kalian membuatnya menggunakan pensil berwarna ya, atau pulpen berwarna. Jadi kelihatan titiknya itu merupakan perpotongan garis yang mana aja. Jadi biar nggak keliru. Titik B ini garis yang kuning dan garis yang merah. Garis kuning itu adalah Y min 3X lebih dari sama dengan 0, dan garis merah itu adalah 13X ditambah 17Y kurang dari sama dengan 12. Cara mencari titik potongnya adalah kita ubah dulu bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan ya. Setelah ibu ubah ke dalam bentuk persamaan, kalian boleh pilih mau ngabisin Y-nya atau mau ngabisin X-nya, terserah kalian. Di sini ibu mau menghabiskan Y-nya terlebih dahulu, maka bagian atas dikali 1, yang bagian bawah ibu kalikan dengan 17. Maka diperoleh X-nya sama dengan 221 per 64. Setelah itu silakan substitusikan ke mana saja, boleh pada persamaan 1, boleh juga pada persamaan kedua, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 663 per 64. Maka titik potongnya adalah ini ya, 221 per 64, 663 per 64.
Jadi ada 4 titik pojok yang membatasi daerah 1. Diingat-ingat, ditulis selanjutnya untuk daerah yang kedua. Untuk daerah yang kedua ternyata juga dibatasi oleh 4 titik potong nih ternyata. Nah, 4 titik potongnya itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada titik 8,0 di sini ya. Kita tahu X-nya 8, Y-nya 0. Di sini juga ada 17,0. X-nya di sini adalah 17, maka Y-nya juga 0. Selanjutnya untuk titik C. Titik C ini titik perpotongan siapa sama siapa sih? Nah, lihat di sini ya, perpotongan titik C adalah garis yang hijau, maka garis yang hijau adalah X plus Y lebih dari sama dengan 8. Lalu untuk titik yang warna coklat, garis yang warna coklat itu adalah bentuk pertidaksamaan dari X min 2Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik potongnya. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Setelah membuat bentuk persamaan, kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 8/3 dan nilai X-nya sama dengan 16/3. Lalu sama dengan untuk mencari titik potong yang di titik D, kita lihat titik D itu merupakan titik potong antara garis mana dan garis mana. Dilihat di sini adalah garis coklat dan juga garis merah. Setelah kita eliminasi dan substitusi, diperoleh Y-nya sama dengan 221/43 dan X-nya sama dengan 442/43. Nah, di sini kesimpulannya daerah satunya ada 4 titik pojok, daerahnya duanya juga ada 4 titik pojok ya, masing-masing ada 4. Setelah itu, karena yang ditanya adalah nilai minimum, step yang terakhir adalah masukkan semua titik pojok ya. Kalian masukkan atau substitusikan semua titik pojok yang ada di daerah yang diarsir. Jadi kalau misalkan daerah arsirannya itu dilalui atau dibatasi dengan 4 titik, maka substitusikanlah si 4 titik tersebut ke dalam bentuk fungsi tujuan. Karena di sini fungsi tujuannya adalah 9x plus 2y, maka masukkan nilai x dan y-nya. Diperolehlah dari sini bahwa nilai minimumnya adalah 16 dan nilai maksimumnya adalah 153. Karena pada soal yang ditanya adalah nilai minimum, maka nilai minimumnya adalah sama dengan 16 gitu. Paham ya? Jadi, kalian step-step yang harus kalian ingat adalah gimana? Yang pertama, kalau misalkan ada soal cerita ya, ini misalkan bentuk soal cerita, ubah dulu bentuk soal ceritanya itu ke dalam bentuk SPLDV, ke dalam bentuk model matematika. Lalu kalian tentukan fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya. Setelah itu, kalian buat grafik dari fungsi kendala tersebut atau dari SPLDV tersebut. Setelah kalian buat grafik, kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, tentukan titik-titik pojoknya yang membatasi daerah tersebut. Setelah kalian membatasi titik-titik pojoknya, maka silahkan kalian masukkan ke dalam fungsi tujuan. Setelah kalian masukkan ke fungsi tujuan, maka tentukan apa yang ditanya, nilai minimumkah atau nilai maksimum gitu ya. Sebenarnya mudah, cuma kalian harus tekun ya, harus teliti dalam menentukan daerahnya. Jadi sebenarnya krusialnya tuh di sini. Jadi daerahnya ini harus benar arsirannya, baru kalian bisa nentuin titik-titik pojoknya. Kalau daerahnya salah, nanti titik pojoknya setelah dimasukkan ke fungsi tujuan nanti nggak ketemu hasilnya. Jadi diperiksa lagi untuk daerah arsirannya ya. Diperiksa soalnya atau apakah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Biasanya kalian suka salah lihat, ibu juga kadang-kadang masih suka salah lihat. Apakah benar lebih dari atau kurang dari. Oke, sekian untuk penentuan nilai optimum dari SPLDV. Selanjutnya, materi berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang model matematika dan menentukan nilai optimum dari soal cerita. See you.